Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Api hitam yang menghancurkan langit meletus tiba-tiba, dan menyapu arena kosong. Sementara itu, sensasi mengerikan dan dingin yang dipancarkan olehnya, menyebabkan suhu di sekitarnya naik dengan cepat. Saat sosok layu ini perlahan berdiri, Lin Dong dengan cepat bereaksi dan menyeret Mu Lingxian saat mereka dengan cepat mundur. Dia pernah mengalami situasi yang sama sebelumnya. Selama berada di Unique Devil Region, mayat iblis yang dia lihat waktu itu sangat mirip dengan yang ada di depannya sekarang. Satu-satunya perbedaan adalah, bahwa 18 sosok yang layu ini jelas jauh lebih kuat daripada mayat iblis yang dia temui sebelumnya. Di saat dia mundur, mata Lin Dong dengan cepat menyapu dantian dari 18 sosok yang layu. Pusaran cahaya hitam hadir di setiap orang di antara mereka, sementara udara hitam yang menyeramkan dan dingin menghalangi mereka. Pada saat yang sama, fluktuasi yang kaya dari Dead Qi dicampur dalam pusaran air itu. Sebelum orang-orang ini mati, mereka semua adalah seorang ahli di tahap kematian mendalam. Mata Lin Dong sedikit menyipit. Setelah menderita korosi dari udara hitam yang menyeramkan itu, dapat dikatakan bahwa figur-figur yang layu ini tidak memiliki kecerdasan apapun. Namun, tubuh mereka sangat kuat, dan mereka bahkan bisa menggunakan Dead Qi yang telah mereka sempurnakan di kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, kekuatan mereka saat ini bahkan sebanding dengan setengah langkah dari ahli tahap kematian mendalam, pikir Lin Dong. Mengaum. Saat Lin Dong dengan cepat mundur, api hitam di dalam mata 18 sosok layu itu melompat maju. Detik berikutnya, mereka secara bersamaan meluncur maju dengan eksplosif. Dead Qi yang menyeramkan, yang diliputi oleh api hitam langsung menyapu 10 ahli, dan ditambah yang tidak berhasil mundur dengan tepat waktu. Ah! Suara jeritan sengsara bergema, karena 10 ahli lebih itu bahkan tidak mampu membuat sedikit pun perlawanan, sebelum langsung berubah menjadi abu. Bahkan roh Yuan mereka direduksi menjadi tidak ada oleh api hitam itu. Setelah melihat tontonan ini, kengerian dan kejutan meletus dari mata banyak ahli. Jangan takut, dantian dalam mayat-mayat yang layu ini berisi Dead Qi yang mereka sempurnakan dalam kehidupan di masa lalu mereka. Saat ini, karena kompresi, mereka telah berubah menjadi pil Deadly Silent. Jika seseorang bisa mendapatkannya, itu akan sangat bermanfaat ketika seseorang mencoba untuk menerobos ke tahap kematian mendalam di masa depan. Meskipun mereka tangguh, kami memiliki lebih banyak orang di pihak kami. Jika kita bekerja sama, kita pasti akan bisa membunuh mereka, ucap seseorang. Sementara beberapa orang terkejut dan terintimidasi oleh kekuatan dan teror dari mayat-mayat yang layu itu, seseorang tiba-tiba berteriak dengan suara keras. Seseorang bisa mendengar niat serakah yang hadir dalam kata-katanya. Pil Deadly Silent, ucap orang lain yang terkejut. Setelah mendengar kata-kata itu, raungan langsung terdengar dari banyak ahli. Pada saat berikutnya, cahaya merah darah meletus dari mata beberapa orang, bahkan ketakutan dan teror telah ditekan secara paksa. Individu yang berhasil sampai ke dalam gua, semuanya adalah ahli yang datang dari berbagai wilayah laut iblis caotik. Mereka secara umum dapat dianggap memiliki banyak pengalaman, dengan pengetahuan yang cukup bagus dan semangat yang kuat di dalam hati mereka. Dalam daya pikat harta di depan mata mereka, ketakutan dan teror yang hadir sebelumnya telah berkurang sedikit. Ayo bergabung dan serang bersama, teriak seseorang. Akhirnya, beberapa dari mereka mengepalkan gigi mereka dan berbicara dengan nada ganas. Saat semakin banyak ahli yang berkumpul, Yuan Power yang tak terbatas bergegas menuju langit. Ketika berbagai orang mulai mengambil tindakan, treasures jiwa yang kuat mulai melesat keluar. Dari kelihatannya, jelas bahwa mereka berencana untuk mengandalkan jumlah mereka yang luar biasa, untuk bertarung melawan mayat-mayat yang layu ini. Ternyata banyak orang-orang idiot di sini, gumam Lin Dong. Setelah melihat tontonan ini, Lin Dong diam-diam mengutuk mereka di dalam hatinya. Sementara itu, tubuhnya tidak pernah berhenti bergerak ketika dia dengan cepat meninggalkan area ini. Kekuatan dari 18 figur yang layu ini berada di half step dead kematian mendalam. Selain temperamen dari udara hitam yang menyeramkan dalam waktu yang lama, tubuh mereka yang kurus dan layu sama kerasnya dengan berlian. Selain itu, mereka tidak merasakan sakit, ketakutan, ataupun kelelahan. Berkelahi dengan mereka sama saja dengan mencari kematian sendiri.
Bahkan saat ini dia akan merasa sedikit sakit kepala ketika dihadapkan dengan satu makhluk ini, terlebih lagi, ada 18 dari mereka sekarang, pikir Lindong. Meskipun Mulingshan tidak tahu mengapa Lindong berjalan pergi dari sini dengan kecepatan seperti itu, karena sudah terbiasa dengan tindakan Lindong, dia segera mengikutinya. Tidak lama setelah keduanya melesat pergi, fluktuasi yang mencengangkan memancar tiba-tiba dari langit di belakang mereka, ketika jeritan sengsara mengikutinya segera setelah itu. Mereka semua mati, ucap Mulingshan. Tidak dapat mengendalikan rasa ingin tahunya, Mulingshan menoleh dan melihat ke kejauhan di belakangnya. Langit di sana memiliki api hitam yang berkobar di dalam, sementara ratusan ahli telah memilih untuk tinggal di belakang, semuanya langsung direduksi menjadi abu. Mendengar kata-katanya, Lindong mengangkat bahunya. Orang-orang ini ingin mempertaruhkan hidup mereka dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Meskipun pil Deadly Silence sangat menggoda, dia tahu, bahwa menjaga hidupnya masih merupakan tugas yang paling penting. Ayo pergi, hal-hal ini terlalu berbahaya, ucap Lindong. Kakak Lindong, mereka datang. Seketika, ekspresi wajah Mulingshan berubah tiba-tiba saat dia berteriak dengan tergesa-gesa. Apa katamu, ucap Lindong. Mata Lindong langsung berkontraksi, sebelum berbalik di detik berikutnya. Memang benar, dia bisa melihat di kejauhan, di mana api hitam berkobar, 18 sosok layu perlahan berjalan keluar. Berubah menjadi 18 sinar cahaya hitam, mereka terbang ke arahnya. Mereka bisa merasakan simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhmu. Suara yang terdengar di dalam hati Lindong saat ini. Mendengar kata-kata itu, wajah Lindong berubah sedikit suram. Dia sudah mengambil inisiatif untuk mundur. Karenanya, dia tidak pernah menyangka, dia masih akan menjadi sasaran para monster sialan itu pada akhirnya. Buruan pergi, ucap Lindong. Mata Lindong berbinar, sebelum mengucapkan dua kata kepada Mulingshan. Tiba-tiba menembak keluar di saat berikutnya, dia mencoba untuk melihat apakah dia bisa melarikan diri dari makhluk-makhluk itu atau tidak. Ada beberapa pencari harta karun yang bergegas masuk ke dalam gua. Jika mereka mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan mereka saat berkelahi dengan makhluk-makhluk itu, dan jika mereka juga terlihat oleh orang lain, mereka mungkin berakhir dalam situasi berbahaya. Mulingshan mengangguk. Dia juga tahu betapa hebatnya sosok-sosok layu itu. Sudah sewajarnya bagi mereka untuk dapat menghindari perkelahian dengan mereka. Sosok mereka berubah menjadi garis-garis cahaya sebelum mereka menembak dengan eksplosif. Di punggung mereka, api hitam meletus ketika 18 sosok layu mengejar mereka dengan cepat. Fluktuasi menyeramkan dan mengerikan yang memancar darinya, menyebabkan bumi yang sudah sunyi ini semakin memburuk. Wush 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 wush. Ketika satu pihak melarikan diri sementara pihak lain mengejar, pengejaran ini berlangsung selama belasan menit sebelum tatapan Lindong semakin suram. Dia bisa merasakan, bahwa sosok-sosok layu yang mengejarnya tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerah, dan malah mengejar mereka dengan urgensi yang meningkat. Selanjutnya, selama sosok mayat ini mengejar dan Lindong melarikan diri, Lindong juga bertemu dengan beberapa pencari harta di sepanjang jalannya. Namun, setelah melihat sosok-sosok layu dengan aura mengagumkan di belakang Lindong, mereka juga ikut langsung melarikan diri dalam kebingungan, sebelum melihat Lindong dan Mulingshan di kejauhan dengan tatapan melayang di mata mereka. Tentu saja, Lindong tidak berharap banyak dari penonton yang dingin ini. Fakta bahwa mereka tidak menjatuhkan belati di punggungnya, itu sudah merupakan insiden yang sangat menguntungkan. Adapun jika Lindong berharap untuk berkolaborasi dengan mereka untuk berurusan dengan sosok-sosok layu, itu adalah sesuatu yang terbaik untuk tidak dipikirkan. Karenanya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Mata Lindong berbinar ketika dia terus berbicara dengan Yan di dalam hatinya, agar menemukan cara untuk menghadapinya. Ini berlanjut untuk sementara waktu, matanya tiba-tiba berkontraksi, ketika dia berkata dengan heran di dalam hatinya. Kamu ingin mengambil tindakan? Tanya Lindong. Dari percakapan sebelumnya, Yan tiba-tiba mengatakan bahwa dia bisa mengatasi masalah sebelumnya. Ini benar-benar membuat Lindong merasa sedikit terkejut. Lagi pula, setelah mendapatkan batu leluhur selama bertahun-tahun, dia jarang melihatnya menunjukkan kekuatannya, pikir Lindong. Hal yang menyebabkan mayat-mayat mereka bergerak adalah Ki Imo yang ada di dalam tubuh mayat mereka. Selama kita bisa menghilangkan Ki Imo itu, mereka secara alami akan runtuh tanpa perlawanan. Imo Ki adalah energi yang sangat menyeramkan, dan sangat sulit untuk dihilangkan. Namun, energi batu leluhur dapat menghilangkannya. Ucap Yan sambil tertawa dan menjelaskan, dengan sedikit kesombongan yang hadir dalam kata-katanya. Lagi pula, itu dibuat persis untuk menghadapi Imo ini. Namun, kita harus menjebak mereka terlebih dahulu, tambah Yan.
Mendengar kata-kata itu, mata Lindong berbinar. Dia mengerti bahwa jika dia berhenti bergerak, dia pasti akan terjerat oleh sosok-sosok mayat layu itu. Pada saat itu, bahkan jika ingin melarikan diri sekali lagi, itu akan agak sulit. Baiklah, balas Lindong. Meskipun demikian, meskipun dia merasa takut yang hadir di dalam hatinya, Lindong dengan cepat menganggukkan kepalanya. Batu leluhur telah menemaninya selama bertahun-tahun. Dengan demikian, ia masih memiliki kepercayaan pada batu leluhurnya. Lingshan, kamu hati-hati ya, kami akan mengambil tindakan. Memelototi sosok layu di belakangnya, Lindong berbicara dengan suara lembut. Mu Lingshan mengangguk, sementara kegembiraan berdenyut di dalam matanya yang besar. Dengan pelukannya, Life Death Coffin Cover yang besar muncul dalam sekejap, sebelum gelombang cahaya hitam perlahan meletus darinya. Sosok Lindong tersapu, sebelum turun di puncak gunung yang hancur tidak jauh. Saat mendarat, tangannya langsung menyatu membentuk segel aneh, yang tiba-tiba digunakannya untuk menyentuh tanah. Tulisan suci terpencil agung, ucap Lindong. Fluktuasi aneh meluas dengan kecepatan yang mencengangkan, tanah sekitarnya dalam radius 100 km langsung mulai berubah menjadi tandus dengan cepat. Gelombang demi gelombang energi meletus dari bumi, sebelum diuangkan langsung ke tubuh Lindong. Formasi alam semesta kuno, ucap Lindong. Ketika energi yang tak terbatas memasuki tubuhnya, sebuah arai bercahaya terkondensasi di telapak tangan Lindong. Pada saat berikutnya, Yuan Power bergegas mengamuk ke dalamnya, menyebabkan badai terbentuk ketika arai cahaya berkembang secara drastis, dan dengan cepat berubah menjadi arai raksasa ratusan meter yang menyelimutinya. Setelah arai dibuka, membawa api hitam yang menghanguskan langit, 18 sosok layu yang menembak dari belakang bergegas ke arai. Sekarang saatnya untuk membalikkan peran pemburu dan mangsa, ucap Yan. Mengangkat kepalanya, Lindong memandang ke arah 18 sosok layu dalam formasi alam semesta kuno, saat senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Bang-bang, arai raksasa bersinar di langit dan menyebar. Energi tanpa batas dan agung mengalir keluar dari dalam, sementara aura yang menakjubkan mulai memancar keluar darinya. Suara mendesing. Ketika susunan segel raksasa terbentuk, 18 sosok layu sudah terbang. Tanpa kecerdasan apapun, mereka secara alami tidak tahu bagaimana cara menghindar. Oleh karena itu, mereka melanjutkan gerakan mereka dan bergegas menuju barisan. Tepat ketika mereka bergegas ke arai, formasi alam semesta kuno langsung menghasilkan suara dengungan rendah. Energi tanpa batas meletus, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang meletus. Membentuk jaring, formasi itu benar-benar menjerat 18 sosok layu di dalamnya. Mengaum. Halangan ini langsung menyebabkan sosok-sosok yang layu memancarkan raungan rendah, yang mirip dengan binatang buas. Api hitam yang menutupi tubuh mereka dengan cepat menyapu, membuat jaring cahaya melilit tubuh mereka. Cici, api hitam itu jelas sangat tangguh. Begitu mereka melakukan kontak dengan jaring cahaya, api itu langsung mulai bergetar. Namun, itu tidak menghilang dengan segera, itu sudah jelas, kekuatan arai alam semesta kuno tidak bisa diremehkan. Meskipun berurusan dengan mereka secara langsung akan sangat menyusahkan, menahan mereka sepertinya tidak sesulit yang aku bayangkan, gumam Lindong. Saat Lindong melihat ke arah sosok layu yang berjuang dengan sekuat tenaga, seringai muncul di wajahnya. Dengan perubahan segel tangannya, kecemerlangan yang cerah dan gemerlap langsung bersinar dari formasi alam semesta kuno. Saat sinar kecemerlangan itu berkilau, benang kristal yang tampak kokoh mulai memanjang. Akhirnya menutupi jaring cahaya yang telah menangkap sosok-sosok layu itu, dan menyebabkan pengekangan tumbuh semakin kuat dan tangguh. Mengikuti dukungan dari benang kristal energi itu, api hitam yang mengamuk tidak dapat berbuat banyak. Untuk sesaat, raungan rendah yang mirip dengan binatang buas terdengar dari mulut sosok-sosok yang layu itu, yang bergemuruh melintasi langit ketika mereka bergema. Sosok-sosok yang layu itu jelas tidak mengerti, betapa hebatnya formasi alam semesta kuno. Energi yang meletus dari dalam arai bukanlah energi Yuan biasa dari langit dan bumi. Oleh karena itu, api hitam yang disempurnakan oleh aura menyeramkan tidak dapat mencapai hasil yang sama hebatnya, ketika mereka berhadapan dengan para ahli tersebut. Saat Lindong memandangi sosok-sosok yang layu, yang untuk sesaat tertahan, dia dengan lembut menghembuskan udara. Untungnya, karena kekuatan formasi alam semesta kuno, ditambah dengan daya serap yang disediakan oleh tulisan suci terpencil yang agung, ia mampu membentuk rintangan yang kuat. Namun, meskipun begitu, dia tidak bisa mempertahankan pengekangannya selama mungkin, dengan 18 mayat yang sekuat yang berada setengah langkah di tahap kematian mendalam. Kakak Lindong, haruskah aku pergi dan menangani mereka? Tanya Mu Lingshan. Melihat tindakan Lindong, Mu Lingshan langsung ingin mencobanya.
Tidak perlu, jawab Lindong. Lindong tersenyum, menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Kekuatan Mu Lingxian hanya pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Mengandalkan Life Death Coffin Cover, dia mungkin bisa berurusan dengan satu atau dua mayat yang layu. Namun, 18 dari mereka bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Yan, sekarang giliranmu, kata Lindong dalam hatinya. Di saat kata-kata Lindong terdengar, batu leluhur di dalam tubuhnya langsung bergetar. Pada saat berikutnya, cahaya putih lembut perlahan-lahan terbang keluar dari tubuhnya, sebelum mengambang di depannya. Dalam kecemerlangan, jimat batu yang sangat kuno bisa samar-samar terlihat, sementara fluktuasi yang sangat misterius perlahan-lahan memancar keluar darinya. Mu Lingxian membuka matanya lebar-lebar, saat dia melihat dengan penasaran pada jimat batu yang melayang di depan Lindong. Fluktuasi yang berasal darinya menyebabkan jantungnya sedikit berdebar. Berdesir. Saat gumpalan cahaya berguncang, suara yang sepertinya merupakan suara yang mirip suara klakson dari zaman kuno samar-samar terdengar. Saat suara klakson terdengar, kecemerlangan meletus dari jimat batu di udara. Tampaknya banyak tokoh kuno yang samar-samar terlihat saat mereka muncul dan nampak. Sosok-sosok itu memiliki aura yang mirip dengan pelangi, seolah-olah mereka terkondensasi dari pikiran banyak orang. Pikiran-pikiran itu adalah keinginan mereka untuk melindungi dunia. Raungan dari zaman kuno terdengar dari sosok-sosok bercahaya itu, sebelum melayang keluar. Berubah menjadi 18 formasi samar berwarna putih, fluktuasi yang sangat misterius dan aneh mulai meletus dari permukaan mereka. Rune of Defense. Suara serak dan kuno terdengar dari dalam batu leluhur. Pada saat berikutnya, 18 rune bersinar langsung menabrak udara, menembaki 18 sosok yang layu. Mengaum. Saat rune bersinar, raungan yang menakjubkan terdengar langsung dari 18 sosok layu. Dari raungan-raungan itu, seseorang dapat secara tak terduga merasakan munculnya sedikit ketakutan. Mereka mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri ketika api hitam meletus yang mengamuk dari mereka, yang berusaha melarikan diri dari penahan jaring cahaya. Ekspresi Lindong langsung berubah menjadi buram, saat dia dengan tergesa-gesa memanipulasi kekuatan arai untuk mengikat erat sosok-sosok yang layu itu. Dia mengerti, bahwa ini adalah saat-saat yang paling kritis. Jika ada kecelakaan yang terjadi sekarang, dia mungkin tidak lagi memiliki kesempatan luar biasa untuk menghadapinya lagi, pikir Lindong. Bang! Formasi alam semesta kuno perlahan-lahan berputar, karena jumlah energi yang mencengangkan terus turun dari gelombang ke gelombang, dengan kuat menekan angka-angka yang layu. Suara mendesing. Dengan menggunakan waktu alam semesta kuno, 18 rune bercahaya akhirnya melonjak. Detik berikutnya, mereka menekan kepala sosok-sosok layu yang diselimuti oleh api hitam. Begitu rune bercahaya menekan, sosok layu yang awalnya berjuang, tiba-tiba membeku. Gelombang kecemerlangan putih lembut dan misterius menyembur ke tubuh mereka. Di bawah serangan kecemerlangan putih itu, api hitam yang menembus bagian dalam tubuh mereka mundur dan menghilang dengan kecepatan yang menakjubkan. Melihat angka-angka layu yang membeku, Lindong menghela nafas lega dalam hatinya. Sepertinya apa yang dikatakan Yan itu benar, itu memang bisa menghilangkan Qi Yimo, pikir Lindong. Sehelai demi helai Yimo Qi yang seram dengan cepat menghilang dari tubuh 18 tokoh layu itu. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya diusir sepenuhnya. Saat Yimo Qi dalam sosok layu telah benar-benar menghilang, batu leluhur berubah menjadi sinar cahaya putih sekali lagi, dan terbang kembali ke tubuh Lindong. Setelah melihat ini, Lindong memberikan jentikan jarinya, menyebabkan jaring cahaya yang membungkus sosok layu itu tiba-tiba mengencang. Kali ini, sosok yang layu yang tubuhnya semula sekuat baja, sekarang meledak dan berubah menjadi abu, lalu berkibar saat mereka jatuh ke tanah. Setelah kehilangan Yimo Qi, tubuh dari sosok-sosok yang layu juga telah kehilangan perlindungan mereka dan menjadi sangat rapuh. Melihat sosok layu yang telah berubah menjadi abu, Lindong dengan lembut menghembuskan napas lega, sebelum melihat dengan mata berkilauan ke arah langit. Hadir di sana, ada 18 pil hitam pekat berputar ketika mereka muncul. Gelombang fluktuasi destruktif bisa samar-samar terlihat ketika memancar keluar. Fluktuasi ini adalah Death Qi. Pil diam yang hening, gumam Lindong. Tatapan panas melintas di mata Lindong. Mengepalkan tangannya, kekuatan hisap segera meletus dari dalam telapak tangannya, langsung menarik 18 pil diam maut itu ke tangannya. Setiap pil bernilai jutaan pil Xuan Yuan. Hadiahnya kali ini memang cukup besar. Setelah menjaga pil Deadly Silent dengan benar, Lindong membuat genggaman lain, menjaga formasi alam semesta kembali ke tubuhnya. Setelah menyelesaikan itu, dia mengangguk puas, sebelum berbalik dan tersenyum ke arah Mu Lingxian, yang wajahnya sekarang penuh dengan keheranan. Wah! Kamu sangat tangguh kakak Lindong.
Ucap Mu Lingshan. Mata besar Mu Lingshan berkilauan dan bersinar ketika dia menatap Lindong. Secara alami, dia tahu betapa sulitnya ke-18 sosok yang layu itu, dan bahkan dia tidak bisa berurusan dengan mereka semua. Namun, tepat di depannya, Lindong menggunakan kurang dari 10 menit untuk melenyapkan mereka dengan bersih. Ini menyebabkan si gadis kecil merasa sedikit kagum kepadanya. Setelah ditatap oleh gadis kecil dengan cara ini, Lindong merasa sedikit gembira. Namun, sama seperti dia bisa berbicara, suara tepukan tangan terdengar di kejauhan. Hahaha, benar-benar tangguh. Kamu benar-benar dapat menghilangkan Yimoki, ucap seseorang. Suara yang tiba-tiba muncul menyebabkan mata Lindong berkontraksi. Memutar kepalanya dalam sekejap, dia memperhatikan di puncak sebuah pohon besar yang tidak jauh dari situ, duduk sesosok berjubah merah, pada saat ini, yang terakhir bertepuk tangan dengan lembut, sementara sepotong keheranan hadir dalam kata-katanya. Lindong menatap erat pada pria misterius ini yang berpakaian merah, sedangkan kekuatan Yuan dalam tubuhnya dengan cepat berputar, sementara matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Pria berjubah merah ini berhasil tampil pada posisi yang begitu dekat dengannya. Namun, dia sebenarnya tidak dapat mendeteksi hawa keberadaannya, pikir Lindong. Karena Lindong mulai waspada pada orang di depannya sejenak, sebelum berbicara dengan suara rendah dan dalam. Bolehkah aku tahu siapa kamu, tanya Lindong, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.